mulailah dari apa yang ada di rasa. Jangan ada di pikiran. Kalau ada di rasa, maka nanti akan tergerak. Kalau pikiran banyak sekali pertimbangan. Yang terpenting adalah action tadi. Action. Oke. Halo sahabat semua, masih di channel YouTube Sukses Beternak bersama saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi tren untuk saat ini adalah slow living. Sudah bersama saya, beliau ini adalah ahlinya di dunia ayam, terutama ayam kampung ya. Gitu. Nah, bagaimana keterangan beliau untuk supaya slow living ini berjalan dengan oke, gitu, on the track. Nah, sudah bersama saya Insinyur Budi namanya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mantap. Mantap ya. Lalu. Nah, beliau ini sudah menjadi expert di bidangnya. Pak Budi, ini kan lagi tren di masyarakat kita, terutama pasangan-pasangan muda yang dia mencoba untuk menjalani slow living, gitu. Nah, tentunya ini juga tidak lepas dari peran sektor agribisnis untuk mendukung itu tadi ya, slow living tadi ya. Nah, menurut Pak Budi nih, apa yang wajib dilakukan untuk cita-cita dari teman-teman keluarga muda semua untuk slow living ini? Ya, memang menarik ya Pak Umar ya, dalam konteks seperti ini. Bagaimana caranya potensi yang ada tapi tidak penuh dengan tekanan untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha Ya, yang familiar dan bisa dikerjakan. ya. Yang pertama terus terang aja kemauan dulu Pak Umar. Yang terpenting kemauan. Iya. Oke. Terus yang kedua, di depan mata kita tuh ada apa yang bisa dioptimalkan. Ya. Contoh kalau misalnya di agribisnis, di peternakan misalnya ya, ternakan perikanan. Sebenarnya banyak potensi yang bisa dikerjakan yang tidak menguras energi gitu loh. Ya. Ya kalau misalnya ayam kampung, jadi buat sederhana, tapi yang penting mulai. Kata kuncinya itu. Itu. Ya. Saran Pak Budi nih, kalau misalkan teman-teman semua juga mau ada ayam kampung juga di situ gitu. Nah, persiapan apa sih yang mesti dilakukan selain di niatan tadi? Ya paling tidak tuh sedikit pengetahuan bagaimana budidaya ayam kampung secara sederhana. Ya. Sederhana aja, mulai yang paling penting itu. Contohnya misalnya di pedesaan lah. Ya. Di pedesaan atau di lingkungan yang bisa memungkinkan untuk beternak. Plus perikanan, ikan misalnya. Itu luar biasa, Pak. Outputnya, Pak, selain kalau untuk ayam kampung, itu selain daging dan telurnya, apalagi sih sebenarnya? Yang kira-kira ini bisa menjadi sesuatu yang, apa namanya, bisa menjadi sirkulasi lah, gitu. Apa aja? Yang paling nyata itu pupuknya, Pak. Pupuknya, oke. Pupuk ayam kampung itu, kalau kita bandingkan dengan pupuk yang berasal dari ternak-ternak lain, itu lebih bagus. Oh, lebih bagus di ayam? Lebih bagus. Oke. Sederhana aja. Nah, kayak saya nanam, apa namanya, jeruk sate itu, Pak. Kan kalau dilihat dari teori begini. Iya. Saya cari bibitnya, lalu saya buat medianya yang agak besar. Saya kasih pupuk kandang. Luar biasa, Pak. Itu kira-kira butuh didiamkan berapa hari untuk supaya dia bisa diaplikasikan sebagai pupuk? Kan kalau langsung mati nih. Oh iya, ya. Paling enggak tuh 15 hari. 15 hari, didiamkan dulu. Oh, aman. Iya. Sederhana. Itu yang paling nyata itu saya coba bagaimana jeruk untuk sate. Terus? Tanam kan, awalnya 1-2. Setelah saya coba, loh kok ini bagus pertumbuhannya. Nah, saya beli lagi 5. Nah, yang 2 itu udah berbuah. Saya pikir nggak menghasilkan toh. Nah, saya mainlah tukang-tukang pecel, tukang-tukang sate. Ternyata itu dibutuhkan. Iya. Dan itu mungkin jarang dilirik orang ya? Ya jarang lah, karena itu bukan tujuan. Pemanfaatan limbah. Iya. Apalagi kalau soal sayur-sayuran, basang seci, yang sederhana lah. Ini kayak gambaran.
saya tanam apa namanya tanaman yang kalau di pecel lele selalu ada. Oh, kayak selada gitu ya. Selada. Kemudian bukan ini ya Pak ya. Gimana? Kemangi. Kemangi. Gitu ya. Untung itu Pak. Jadi itu juga bernilai jual juga. Katakanlah Pak Rahmo. Dia jual satu ikat kemangi itu 500. Oke. Dalam di belakang itu ada ukuran 5 kali 8 meter. Saya tanam kemangi. Saya itu seminggu itu lumayan Pak. Pedagang datang. Ya. Awalnya memang saya tawarkan. Nah, kalau pecel lele kan dia punya kriteria hijau Pak, bersih. Belum keluar bunga segala macam ya. Yang ini itu memungkinkan untuk menghasilkan. Jadi mungkin itu sebagai test pubnya lah Pak ya. Nanti kalau misalkan mau di apa namanya diperbesar tinggal ya, mau apa namanya selanjutnya potensi yang mau berkembang. Ini skala lab lah ya gitu ya. Contohnya nih jeruk. Nggak usah banyak-banyak, jual 10 kilo aja. Ya. 5 atau 10 kilo. Nanti kehitung tuh berapa satu batangnya berapa. Iya. Nah, barulah di apa sisi ekonomisnya dilihat. Benar. Tapi paling tidak mulailah mau ngomongin pemanfaatan waktu, penghasilan harus dapat ya. Mulai. Kalau jeruk, bicara jeruk itu kan bukan hanya jeruk pecel aja kan Pak. Kan di Sumatera ini kan juga ada jeruk kunci namanya ya, yang mungkin mirip-mirip ya. Ada lagi jeruk purut gitu. Mungkin juga bisa, dan itu apa namanya terkait musim nggak? Enggak lah Pak. Enggak, jadi dia berbuah terus. Ya artinya musim pasti. Hanya kan kita menanam itu bukan satu jenis. Oh iya. Daun jeruk aja Pak laku. Benar. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan nanam sawi ataupun kangkung gitu, kalau kebanyakan makan juga ya nggak bagus juga untuk badan kita ya. Bukan, tapi artinya kalaupun toh apa namanya kayak sawi, kangkung, selada gitu kan, ya kalau dijual cuman sedikit kan orang juga nggak mau beli juga kan gitu, susah cari pembelinya. Tapi kalau misalkan kayak jeruk itu kan 10 kilo aja kan juga orang sudah mau beli ya Pak ya. Mau Pak. Kayak misalnya di Lampung ini ya Pak ya. Ke pasar ya cobalah, mau tahu nih, mau tahu apa nih yang kira-kira sepi. Iya. Beberapa minggu lalu kangkung kosong. Karena orang udah jenuh. Ya. Ternyata kangkung banyak. Nah, saya pas pernah jalan ke Sepatan Tangerang. Oh iya, pinggiran bandara itu ya. Iya. Itu hamparan kangkung. Terus saya tanya, Pak, berapa Pak seminggunya Pak? 1 mobil katanya. Nah, begitu ada saya lihat panen. Itu kangkung aja, kangkung. Ya. Jadi mungkin yang selama ini dianggap remeh gitu ya. Iya. Pak, menurut saran Pak Budi, teman-teman itu kalau mereka mau slow living nih di budidaya ayam kampung, enaknya dari DOC, dari apa namanya yang remaja grower atau yang dari indukan Pak? Paling sederhana itu dari remaja. Katakanlah seperti dari DOC ya Pak ya. Iya. Dari DOC kita pembesaran. Pembesaran, lalu nanti kita akan tahu bagaimana apa dalam perjalanannya. Kalau dibuat sulit, tapi kalau ada pembimbing, benar. Kemarin ini Pak datang, kebetulan teman itu dia disuka bisnis hiburan apa. Kalau di Lampung ini kan kalau ada hajat dia sewakan. Datang ke saya, gimana Pak? Kami pengen beternak. Saya kan tanya dulu. Iya. Tujuannya untuk apa nih? Karyawan saya ada 8 katanya. Nah, rata-rata memiliki tanah berapa meter kata saya. Ya, kalau di Lampung 10 ada Pak, 5 kali 10 di belakang rumah. Oke, mau mulai dari mana? Saya kepengen indukan Pak. Saya kepengen dari DOC, indukan kemudian DOC dibesarkan. Nah, saya sampaikan, udah dari DOC dulu. Nah, kebetulan kan saya menghasilkan DOC juga. Iya. Menetaskan nggak banyak, seminggu tuh paling 80 gitu loh. Iya. Nah, ternyata itu alternatif juga Pak 80, karena teman-teman tuh Pak minta 20, 100 kan banyak. Iya. Nah ternyata dari mulut ke mulut sampailah ke dia. Nah, akhirnya
kalau kita mau beli ternak ayam kampung, oke, saya bimbing. Kandangnya sudah ada, udah Pak untuk anak ayam. Saya datangi Pak. Karena kalau nggak seperti itu, gagalnya itu belum ada. Kenapa gagal? Baru setelah saya datang, saya setting lah kandang anak ayamnya. Iya. Nah ini kecil, kata saya, cukup ini 30 ekor aja. Udah 30 ekor, mulai dulu. Mulai, baru nanti, sekarang hari Selasa, masa sudah kita ngomong hari Rabu atau hari Sabtu. Satu hari jalanin dulu. Iya. Maka jalanlah itu. Seminggu, baru seminggu saya kasih buku cara perawatan ayam kampung. Yang sederhana Pak. Iya. Terus dia akhirnya menarik. Nah di situ butuh orang yang membimbing. Berarti kalau misalkan teman-teman juga mau hidup slow living, kan nggak ada salahnya konsultasi dengan Pak Budi nih. Bisa. Konsultasi 24 jam Pak. Lah semaunya aja. Nomor teleponnya berapa, sebutin nanti biar teman-teman kalau yang butuh itu kan kontak langsung kan. Sebutin Pak nomor handphonenya Pak. Kalau saya ngebantu teman-teman yang bahasa kasar pelatihan itu gratis Pak. Oke. Apalagi itu kan malah lebih apa ya? Lebih enak kan gitu. Ya, iya. Kayak mana? Jadi jangan sampai mereka baru mulai sudah dibebani sesuatu. Mulai belum sudah terbebani, dan tidak semua orang punya kemampuan itu. Ya itu kalau mau latihan datanglah. Ya. Setelah itu kalau nggak jauh ya saya datangi. Ya makanya supaya mereka bisa kontak Pak Budi, sebutin nomor handphonenya, nomor WA-nya. Nomor WA saya. Ya. 0813 8525 1618. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang mau konsultasi dengan Pak Budi tentang hidup slow living ya, yang sekarang lagi ngetren itu, terutama di ayam kampung, boleh langsung kontak beliau. Pak, saran Bapak nih, kira-kira kalau untuk hidup slow living nanti itu, pakan ayam kampung ini baiknya bikin sendiri atau beli ke ini sih Pak, pakan pabrikan? Ya kebetulan teman-teman yang belajar terdekat, kita kan bikin sendiri Pak. Ya. Kampung itu. Dan murah. Kriteria murah itu nominalnya berapa? Kalau saya buat itu antara 5.500 sampai 6.000 lah. Per kilo? Per kilo. Di bawah itu juga masih bisa juga? Nggak ada yang nggak bisa Pak, bahan bakunya banyak. Oke. Berarti kan tinggal disesuaikan sama lokasi masing-masing teman-teman ini aja kan ya? Iya, maka saya tanya, di daerah Bapak bahan baku apa yang ada untuk bisa dimakan ayam kampung? Saya punya dedek Pak, saya punya jagung Pak. Nah, kebetulan saya dekat laut Pak. Nah di situ saya buatkan formulanya. Cuma satu Pak. Apa tuh? Mau apa enggak ngolahnya gitu. Oh, kalau misalkan untuk penambahan, kira-kira bahan apa sih yang bisa dimasukkan untuk sebagai alternatif pakan ayam kampung itu Pak? Saya jalannya sudah sekian lama itu maggot Pak. Maggot ya? Maggot sederhana. Modalnya mental aja, cari apa buah-buah yang busuk atau sisa-sisa makanan restoran itu loh. Oh, berarti kan limbah rumah tangga pasangan muda yang mau slow living itu juga bisa juga itu ke situ gitu. Jadi sirkulasi ya. Sederhana Pak. Sederhana sekali. Apalagi kalau udah deket pasar buah. Apalagi anak muda sekarang kan banyak makan buah. Ya. Itu di blender, nanti difermentasi. Semuanya bisa dikerjakan sendiri. Gimana caranya Pak? Ya datang aja. Mau belajar maggot Pak, 2 hari kamu bisa. Luar biasa. Maggot itu 2 hari aja. Artinya, Pak, saya mau belajar maggot, beli telurnya. Di mana langsung beli telurnya gitu? Di sana telurnya. Dah, di sana Pak telurnya. Dah, bawa telur, saya praktekkan. Begini telur. Telur tuh begini, dan akhirnya dia bisa. Untuk pertama membuat menetaskan telur maggot. Ya. Nah, selanjutnya ini bawa. Nah, besok video call. Video call. Akhirnya bisa.
Ya karena nggak banyak ya teman-teman yang mungkin bisa sampai ke budidaya maggot segala macam. Padahal maggot ini cukup bagus untuk pakan alternatif si ayam kampung ini tadi ya Pak ya. Iya itu Pak Om. Jadi kalau misalnya kita ada yang mau belajar, kita bimbing total lah. Kalau saya total saya bimbing selama dia bersemangat, dia mau gitu loh. Tentunya kan untuk bimbingan itu kan bukan hanya pasangan muda yang mau slow living ya Pak ya, juga untuk pensiunan. Ini juga bisa jadi program untuk ketahanan pangan di apa namanya di kampung-kampung, di pedesaan kan gitu Pak ya. Bisa Pak. Kayak bapak orang-orang pensiunan gitu ya, yang punya potensi, kemudian mengerjakan sebuah kegiatan usaha yang menghasilkan, yang tidak banyak tekanan. Nah, kalau misalnya seperti maggot, apa yang nggak bisa Pak? Ya. Yang penting datang aja, mau aja dulu. Dan action gitu Iya. ya. Oke. Sekarang gini Pak, kalau misalkan ini sudah digeluti nih, ya kan pastinya ada outputnya. Iya. Apakah telur atau kan daging gitu. Saran Pak Budi bagaimana kalau output ini sudah besar? Ya kembali lagi, kalau kita ngomong sudah besar, itu kan sudah besar. Ya. Mulailah dulu. Nanti kami dampingi juga. Oke Pak, sekian Pak. Nanti kita apa namanya? Apakah mau diolah atau mau dijual langsung ke pasar? Ya. Atau ke pasar langsung, perumahan-perumahan, tawarkanlah. Nah, memang kendalanya kadang-kadang kan itu tadi kebiasaan ya Pak ya. Kebiasaan yang sudah jadi menjadi mengadakan sendiri sehingga butuh proses panjang. Iya. Nah, pertanyaan di sinilah letaknya, mau apa enggak, serius apa enggak. Dan kalau itu tidak ada mentornya mungkin lama kebenturnya ya Pak ya. Sangat banyak Pak. Gambarannya masalah-masalah yang akan dihadapi itu apa aja sih Pak? Yang umum ya? Ya, pertama ya Pak ya, pemahaman tentang beternak itu sendiri. Kemudian pemahaman, terus praktek. Kalau saya dari waktu ke waktu saya bimbing. Saya sediakan waktu jam sekian sampai jam sekian telepon masalah ini. Atau tergantung waktu Bapak kata saya. Nah, itu sudah nyata. Jadi kembali lagi ya Pak Mo ya. Kalau kita mau menggeluti hal-hal yang baru itu, mau nggak mau harus paling tidak ada mentor. Supaya lebih cepat untuk mencapai tujuannya ya Pak ya. Satu itu prosesnya nggak salah. Oh iya. Memang di kampung tuh kadang-kadang kaedah teorinya nggak ada. Kalau kita jangan bicara teori, nanti Bapak akan tahu teorinya. Nah, yang sangat disayangkan kan sumber daya alam kita itu banyak tapi kurang dimanfaatkan. Iya. Gitu. Iya. Saran Pak Budi ke teman-teman sukses beternak semua atau ke pasangan keluarga muda gimana nih? Ya paling nggak begini, karena expert kita di bidang peternakan perikanan ya Pak ya. Ya tanyalah. Kalau saya misalnya, saya siap bimbing Pak, selama dia mau. Kadang-kadang kan lebih sulit itu kalau kita membimbing orang yang banyak pemahaman dari luar, tapi dalam praktek dia bingung. Nah, kalau di sini kan itu ayamnya, itu ikannya. Ya. Kita punya kolam gurame 3 kolam. Kecil Pak, kolam bundar itu. Tapi sana 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan tuh panen. Nah, sederhana Pak. Ya coba aja lihat kata saya. Nggak sulit nggak. Yang sulit itu kalau belum mulai udah kesimpulan. Asli. Dan hanya dipikirkan terus, tidak action kan gitu. Udahlah kalau Bapak mau ke sini langsung praktek. Ya. Maka seperti teman yang datang itu, siapin kandang yang begini, model saya gambar sederhana Pak. Kandang DOC, kok pakai 100 watt Pak, long cuma 1 meter kali 1 meter. Ini termostatnya. Nah, gimana Pak kalau mati? Ini lampunya yang redup biar dia terang terus. Ya. Nah poin itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Saya asumsikan kalau anak kecil itu lahir zaman dulu pasti digedong. Tujuannya apa? Biar anget kakinya. Iya.
Sama, anak ayam juga begitu juga berarti Pak ya? Landasan teorinya yaitu ayam datang itu pertama, respon pertama itu kaki. Oh, ya bukan badannya, bukan ya. Begitu dia diletakkan di tempat alasnya, liternya atau korannya, Dingin. dia kaget. Begitu diletakkan di koran yang hangat, beberapa menit detik kemudian dia akan lari. Ya. Nah, begitu saya sampaikan, begitu juga anak ayam, walaupun kecil, minimal kaidah teorinya jangan ditinggal. Iya. Jangan pula teori terus nggak praktek. Begitu sih Pak, sederhana. Saran Pak Budi, kalau teman-teman mau slow living ataupun teman-teman yang mungkin persiapan masa pensiun nih, itu bagusnya ayam kampung, ayam broiler, atau ayam petelur Pak? Kalau ayam boiler, ayam petelur itu kan butuh persyaratan yang luar biasa. Karena dia dihasilkan dari indukan yang luar biasa. Ya. Adaptasi sama lingkungan tuh nggak bisa dimainkan. Kalau ayam kampung, maka saran saya lebih baik ayam kampung. Diumbar aja hidup. Diumbar hidup istilahnya. Tapi ada juga caranya mengumbar ayam tuh begini dulu. Oh. Ada perlakuannya. Contoh nih, ayam yang udah di kandang nih lama, 5 minggu, 6 minggu dilepas, kita kasih makanan yang makanan sisa atau makanan yang berbeda, dia nggak mau Pak. Nah itu kadang-kadang Pak, kok ayam begini, lihat ke sini. Nah, lama-lama step by step itu mereka akhirnya praktek. Berarti kan poin pentingnya ya praktek itu tadi ya Pak. Iya. Pesan Pak Budi untuk kata-kata atau wisdom terakhir nih untuk teman-teman yang pengen slow living apa nih? Mulailah dari apa yang ada di rasa. Jangan ada di pikiran. Kalau ada di rasa, maka nanti akan tergerak gitu. Kalau pikiran banyak sekali pertimbangan. Yang terpenting adalah action tadi. Action. Oke. Itu teman-teman semua. Jadi ada wisdom yang sangat bermanfaat, yang sangat membakar bagi kita semua. Ya, bagi yang persiapan pensiun juga jangan loyo, jangan melempem, kita terus harus semangat untuk pemberdayaan, mungkin lingkungan, mungkin alam sekitar kita juga itu sebagai ketahanan pangan bagi negara kita tentunya ya Pak. Oh ya pasti, paling tidak keluarga dan kita sendiri ada kegiatan. Siap, supaya gak cepet tua. Oh iya, kumpul dengan anak-anak muda maka bugar. Iya. Saya hampir 63 tahun. Kumpul sama anak-anak muda ini semakin semangat, Pak. Itu semangatnya Pak Budi, gitu kan. Terima kasih Pak Budi atas waktunya, atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman sukses beternak semua. Siap. Yang penting jalan dan mulai. Siap. Ya, teman-teman semua.